Majalah Bobo, edisi 6 September 1986, bersama Gajah. Halo, apa kabar, Bo? Di sini, kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba ketanya papa mama kalian, ada nggak dulu suratnya dijawab oleh Bobo? Tulis di kolom komentar ya. Usul Jimmy. Jimmy adalah anak yang suka membaca. Tapi dia dihina orang karena hanya membaca aja. Tapi ketika kereta-kereta kuda tidak mudah menyeberang sungai, hanya Jimmy yang punya idenya. Dan berhasil. Sejak itu tidak ada yang mengejeknya lagi. Roda. Ini adalah pengetahuan. Asal mula roda dan penggunaannya di zaman sekarang. Nih kawan-kawan, hebat ya. Dari sepeda sampai pesawat terbang. Pesawat terbang pun pakai roda. Terowongan penyeludup. Nah, ini seru nih. Sebuah cerita detektif yang baru. Ini bersambung kawan-kawan. Jadi, supaya tahu lengkapnya, klik subscribe ya di channel ini. Di kumpulan videonya ada banyak edisi Bobo yang lain. Ini gambar petunjuknya. Selamat berpikir, jawabannya minggu depan. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nah, ini kawanku. Dan ini Rongrong, kucing sahabat Bona. Bona enggan sekali, malas sekali berolahraga. Rongrong ngajak satu lebah. Lebah itu mengganggu Bona. Hasilnya, Bona mau nggak mau turut bergerak. Olahraga juga dia, hahaha. Ensiklo Bobo. Di sini, Bobo menjawab pertanyaan tentang pengetahuan. Ini sambungannya. Di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Cici dan sekitar kita. Namdur si seniman. Nah, ini burung namdur nih. Dia suka sekali membuat karya seni. Macam-macam. Ada yang seperti lukisan. Ada yang pembuat jalan. Ada yang tukang kebun. Dan lainnya. Hebat ya. Mengapa mulut ikan besar-besar? Ini adalah sebuah pesan ke kita. Jangan terlalu cerewet. Dan ini sambungannya. Cergam, Juwita, dan Sisirik. Juwita selalu baik kawan-kawan. Nih, ngasih seragam ke anak ini, seragam olahraga. Sisirik kasih bola besi. Juwita kasih raket bulu tangkis. Wah, Sisirik bawa raket yang besar sekali. Juwita tolong, sehingga Sisirik seperti ini. Makanya jangan jadi sirik. Cerbung Ratu Palsu, bagian ke-9. Untuk tahu kisah seri yang lain, subscribe ya. Nah, ini Kiki, tokoh utama kita. Kiki ingin tahu siapa penyelamat dirinya. Tidak lain ibunya sendiri. Ia terluka. Ya. Mau dibawa oleh para dokter. Ibunya mengigau mencari-cari Kiki.
Karena Kiki mendesak Ibu Suri untuk bertemu penyelamatnya, maka Ibu Suri cari akal, nyuruh orang lain untuk pura-pura jadi penyelamatnya. Tapi Kiki pun curiga, kenapa penyelamatnya bisa sehat dengan cepat. Katanya kan terluka parah. Kiki pun mendesaknya untuk bicara. Akhirnya orang ini ngaku, bukan dia penyelamatnya. Ibu Suri menyuruhnya berbohong. Nih Ibu Suri nih. Nah, Ibu Suri bilang wanita yang menyelamatkan Kiki adalah ibu angkatmu, dan dia udah tewas. Kiki pun jadi sedih. Itu hanya bohong. Ibu Suri diam-diam mau menemuinya. Nih, Ibu Suri bicara sama Kiki 4 mata. Pelayan perawat tidak boleh dengar. Ibunya Kiki cerita, Kiki itu anak kandungnya, karena putri dari Ibu Suri yang asli sudah meninggal. Di perjalanan pulang, Ibu Suri disandra oleh sejumlah orang. Nih, disandra nih. Kiki dikabarin itu oleh salah satu petugas. Nih tulisannya, bayar 1 juta atau Ibu Suri tewas. Diam-diam, Kiki segera menjumpai tempat ibu kandungnya. Nih dia teringat nih tentang boneka beruang. Di situ Kiki bicara 4 mata dengan ibunya, ya. Dia pura-pura sebagai orang lain karena ibunya tidak bisa melihat dengan jelas. Tempatnya remang-remang. Nah, seru kan ceritanya? Subscribe ya. Rubrik Sahabat Bobo. Kawan-kawan bisa berkenalan di sini dan jadi terkenal. Coba tanya papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Cerpen ketika ulang tahun kakek tiba. Ini ngajarkan kita supaya menghormati yang lebih tua, kakek nenek kita dan orang tua kita. Sayembara Bobo berisi teka-teki silang. Ayo kawan-kawan, berani nggak ngisi TTS? Berani ya, berani ya. Ini rubrik coret-coret, berisi gambar, puisi, buatan kawan-kawan. Nih, ini untuk latihan di rumah. Ada berbagai tingkat pelajaran. Nah, harus rajin belajar ya di rumah ya, supaya kita pintar dan bisa bikin bangga orang tua kita. Sebuah dongeng tambalan ajaib. Kisah ini mengajarkan kita untuk berbuat baik. Si gadis yatim piatu ini, walaupun dia miskin tapi baik hati. Ia memperoleh tambalan sakti dari si pengemis tua. Ia menyadari tiap tambalan bisa kabulkan permintaan. Sampai akhirnya dia memperoleh rumah dan juga bertemu dengan pangeran yang tampan. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerpen menguji istri sendiri. Pause dan zoom aja ya. Ini lanjutannya, di pause dan zoom aja. Arena kecil dan tak disangka, berisi cerita humor kiriman kawan-kawan. Keluarga Bobo main musik. Diko, kelinci yang tinggal di sebelah rumah Bobo, pandai niup suling. Tapi Diko begitu sombong. Bobo yang kesal
menendang satu corong yang sudah tua. Tapi bapak mengakali dengan pakai selang, tancapkan corong itu. Nah, jadilah Bobo dan adiknya bisa bermain musik juga. Nah, seru dan lucu kan cerita-ceritanya kawan-kawan? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya, supaya kami para mainan semangat bercerita. Subscribe ya.